Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita zikir nafas bersama ya. Untuk yang ikut zikir nafas silahkan, ada sensasi-sensasi apa saja ya ketika masuk ke ruang alam bawah sadar. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal itu guru langsung melihat perempuan yang kebaya merah lagi nari langsung. Oh, perempuan pakai kebaya merah lagi menari. Iya, di terus gamelan itu. Iya. Kemudian saya langsung ikut nari. Terus di situ nggak berapa lama yang kebaya merah itu diganti sama Ratu Sima. Jadi saya Ratu Sima yang nari. Yang narinya Ratu Sima. Oke. Yang hadir di sini ya kayak waktu itu. Kayak bergerak semua ya yang ada. Iya. Bergerak. Terus sama Ratu Sima kamu nari. Irama apa namanya? Kemarin tuh Tarian pepeling. Tarian pepeling ya. Masuk di wilayah tarian pepeling. Terus Gus? Tapi saya enggak ngelihat Pak Cahyo. Enggak ngelihat. Saya cari. Ternyata beliau ada di tebing. Oh, Pak Cahyonya ada di tebing, kemudian ditaleni nganggo benang mecilik. Iya, ya benang kecil ku hijabnya ke titik maning barangnya sih. Begitu sedikit lagi terbuka plas gitu terus. Tapi dijaga sama ular gede tapi bukan naga gede. Terus Pak Cahyonya. Iya, terus saya dialog dengan ular itu, saya bisa ambil Pak Cahyo. Iya. Gabung ikut. Nari di detik terakhir diajak nari. Iya, di detik terakhir. Iya. Ya udah umpamanya Pak Cahyonya di tebing terus ini ya artinya kan kita di zikir nafas ini kan nggak langsung naik artinya ada proses gitu kan. Umpamanya kayak di situ ada ular berwarna hitam besar ya bisa aja umpamanya hijab-hijabnya itu ya guru ya. Maksudnya hijab-hijab yang harus dibuang gitu. Artinya ketika untuk masuk ke wilayah ini kan ya artinya butuh ya kebersihan ya, ketenangan jiwa gitu kan. Ketenangan batin, butuh ketenangan gitu kan. Nah mungkin itu gitu isyaratnya, tapi bisa diajak nari terusnya. Terus diusap Ratu Sima Pak Cahyonya. Pak Cahyonya diusap Ratu Sima. Masya Allah keren banget. Ratu Sima tuh Masya Allah. Coba sok aja dilihat Ratu Sima keren banget peradaban Ratu Sima tuh. Udah gitu. Udah guru sampai selesai. Jadi Pak Cahyo nari, kamu nari di situ sampai selesai. Oke, ya nggak apa-apa. Nah itu isyarat aja. Jadi kan untuk masuk ke wilayah ini kan ya kita sedang berbenah. Artinya tapi semuanya nangis. Semuanya nangis. Ketika tarian itu. Iya. Ya kan nama tariannya kan juga tarian pepeling. Jadi tarian pepeling itu Pak Yos maksudnya jadi irama-iramanya itu meresap gitu ya. Nah, ketika irama-irama semesta ini meresap masuk ke dalam hati ya, karena apa yang terjadi di alam semesta ini ya, mau pohon-pohonnya nanti tumbuh subur, udaranya sejuk, itu datang dari laku kita. Oksigen, ketika oksigen itu baik ya di semesta, itu tergantung dari kitanya. Nah, artinya mungkin tangisan di situ, Pak Yus, mungkin saya masih belum bisa berpartisipasi gitu aja. Untuk apa? Untuk membuat bumi ini menjadi makmur, oksigennya menjadi bagus. Gitu. Ya tangisan tuh ke sana. Ya syukur-syukur tangisan-tangisan meminta ampunan kepada Allah atau mendengar musik yang sangat ini sekali gitu sehingga menyelinap masuk ke dalam hati gitu. Pepeling ya, tarian pepeling ya. Di kitanya tuh Pak Yus dikir. Kalau dikir mengingat bukan? Mengingat. Berarti kalau pepeling mengingat. Tarian untuk mengingat Allah. Dengan apa? Irama-irama musik. Jadi pepeling itu bahasa kitanya dikir.
Karena apa? Dzikir itu artinya mengingat. Nah, diri kita, pencipta diri. Nah, diri itu di dalamnya sudah ada pencipta dirinya. Ketika dzikir itu mengingat. Jadi kemanapun selalu bersama gitu. Tarian pepeling tuh gitu. Jadi masuk ke wilayah tarian ya, tariannya yang suaranya indah ya, masuk ke pepeling ingat kepada Tuhan. Jadi hatinya semakin lembut gitu. Oke. Setelah Gus Jaki, Bunda. Bun, silahkan Bunda. Suaranya agak besaran supaya jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Saya masih bisa di sini dan mengikuti zikir napas selama setengah jam. Begitu zikir napas langsung naik ketinggian. Saya ngelihat cahaya putih terang banget. Cahaya putih yang sangat terang, oke. Ya. Terus di balik cahaya itu ada sosok orang soleh. Ya, apa sih? Putih, pakai bajunya putih. Tapi bersayap gitu. Bersayap, oke. Ya, sayapnya juga putih. Nah, sebelah beliau ada kuda juga, kudanya putih. Tapi ya udah, cuma hanya sekedar sekilas melihat itu aja. Abis itu saya turun lagi ke sini ke majelis. Ya, ketemu dulu sama Gus Jaki. Gus Jakinya cuma senyum. Ya, pas di situ pojokan situ ada Gus Jaki, tapi cuma sekedar senyum aja. Nah, habis itu saya masuk ke majelis. Di majelis itu ada harimau putih, ada Kanjeng Romo, juga ada Romo Guru. Syekh itu apa Mbak Kuwu Sangkan. Ya, sama guru besarnya Syekh Nurjati. Ya, ternyata beliau semua bertiga itu sedang zikir napas di sini. Ya, habis itu saya juga jadi ngikut lagi zikir napas di sini gitu. Ya. Terus saya sambil zikir napas, beliau sambil berkata, kita berasal dari ruh dan kembali lagi menjadi ruh. Kita berasal dari ruh dan kembali lagi menjadi ruh. Oke. Habis itu ya udah sampai selesai gitu, tetap di sini sama beliau-beliau orang-orang soleh itu. Terus zikir nafas lanjut. Iya. Cuman kalimatnya itu Cuma kita itu berasal ada. dari ruh dan akan kembali kepada Ruh. Iya, cuma kita itu berasal aja. dari cahaya. Ya, kita berasal dari cahaya, ya, turun ke bumi untuk memberikan cahaya, dan akan kembali kepada cahaya. Oke. Ya, habis itu ya udah nyampe selesai. Tetap ya. Iya, terus di sini tuh. Iya, di sini di majlis. Iya, tapi sambil didampingin ya ini semua di sini. Semua, Ya, ada semua yang sambil tersenyum gitu. yang zikir nafasnya. Iya, beliau di sini kan melingkar juga. Di sini harimau, di sini Romo, di sini Romo Guru. Di sininya saya, terus di sininya semuanya yang ada di sini. Yang hadir. Ya, pada itu. Udah gitu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami dari awal sampai akhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu masuk dalam. Terus tiba-tiba ada sosok aki-aki dan nini-nini. Iya. Lalu si aki-aki itu dari jauh itu melihat saya itu sedih terus katanya. Lalu si aki-aki itu mengampiri saya, mendekati. Lalu dia bilang mengasih kelapa, 2 butir kelapa. Mengasih 2 butir kelapa. Terus si nenek itu ngasih 1 karung beras. Terus si kakek itu bilang, kamu ikutilah perjalanan kamu.
perjalanan kamu itu masih panjang. Iya. Terus si nenek itu berkata, suatu saat juga akan indah pada waktunya. Oh, cie. Jadi dikir nafasnya lanjut terus, jangan berhenti gitu. Nanti juga akan indah pada waktunya. Cie. Masya Allah. Terus? Lalu itu udah. Ada saya ada kupu-kupu. Oke, Ini di iya. depan terus wong. Iya. Ya udah itu aja. Jadi udah zikir nafasnya lanjut ya, sesuai dengan kalimat tadi juga akan indah pada waktunya. Artinya di situ Pak Cahyo, akan indah pada waktunya itu sebenarnya ketika kita terus zikir nafas, terus berbagi kemanfaatan ya, terus kontrol hati kita. Jangan ada umpamanya kalau ada kejahatan hati yang kita lakukan, kita singkirkan sedikit demi sedikit, terus jernih. Nah, indah itu sebenarnya ya ketika hati kita jernih, hati kita menjadi taman-taman yang indah, bunga-bunga yang indah. Hati yang indah itu mampu memaafkan siapapun. Daek diciwit, embung nyiwit gitu. Dah. Silakan untuk ini Ibu Atini diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alami pas meditasi tadi, rasanya pertama nyaman. Iya. Nyaman. Terus di belakang tuh kayak ada suara geraman. Iya, oke. Ada kayak suara geraman itu seperti macan. Terus pas itu saya hiraukan, saya nggak diabaikan aja suara itu. Ya, terus saya lanjut. Pertama saya diajak sama teman saya tuh. Ya. Jadi saya tuh meditasi tapi di ini. Jadi apa? Di atas nih. Di angkasa. Iya, naik aja lah. Iya, naik lah. Terus muter. Iya. Muternya tapi sambil muter sambil meditasi. Itu yang ngajak kamu tuh pembimbing ya? Iya, pembimbing rohani kamu aja. Pertama itu yang ngajak saya sendiri. Pas itu ikut semua yang di sini. Oh, yang di sini tuh. Iya. Tapi terus muter gitu, pada muter, tapi muter lagi sambil muter satu-satu tuh, satu orang muter-muter tapi sambil muter. Iya, berarti kayak tarian sufi gitu ya, Pak Yus ya? Tapi bentuknya berarti lagi kayak tarian sufi kan, kayak tarian sufi gitu. Iya gitu. Iya. Tapi bentuknya lagi terus meditasi. Pas kamu pembimbing rohani kamu ikut muter, semua yang dikir nafas juga ikut. Semua. Oke, jadi masuk semua ke irama ilahi gitu ya. Iya. Masuk ke irama ilahi. Terus sampai mau akhir itu lanjut terus kayak gitu terus. Sampai ya kebanyakan ini pada menghayati tuh. Ada yang nangis. Putarannya tuh dihayati. Iya. Gitu ya. Sambil kayak ada yang nangis gitu. Terus sayanya habis itu kayak ini, lihat Gus Dur pertama. Iya, Gus Dur. Terus Saiful Karim sama Buya. Ayah guru Saiful Karim, Buya. Iya, gitu terus. Oh, itu bergantian wajah-wajah orang soleh itu. Dengan senyuman yang khas. Oh iya, Buya, iya, Saiful Karim, Gus Dur, bergantian wajahnya, ya. Adem banget. Ya mungkin isyarat ya, beliau Gus Dur, Buya, Ayah Guru Saiful Karim, semua orang-orang soleh. Isyaratnya gitu. Dan kita tuh dituntut ya untuk apa? Meniru perilaku orang-orang soleh. Makanya seperti tadi Bunda, umpamanya ya, Pak Yos, Bunda nih ketemu sama Gus Jaki. Gus Jakinya senyum nggak? Senyum kan? Oh, Pak Cahyo, artinya begini, orang itu ya kalau sudah hatinya benar hanya untuk Allah saja, biasanya dia tidak akan menceritakan kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia akan gemar menceritakan kebaikan orang. Nah, itu ciri-ciri orang soleh itu. Menceritakan kebaikan orang lain. Terus jadi belajar Gus Dur, dia ada Guru Saiful Karim. Terus kayak gitu aja.
sampai selesai. Sampai selesai zikir Iya. nafas. Oke. Sampai saya lihatnya kayak setengah nangis karena Iya, iya. terharu gitu. Mungkin wajahnya ya, wajahnya Iya. wajah orang-orang soleh itu kan Adem-adem sejuk banget gitu. rasanya Iya. itu wajahnya. Udah sih itu aja yang saya Sampai temuin, selesai ya? ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diulang dari awal sampai akhir. Cukup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya masih diberi kesempatan untuk zikir nafas bareng. Nih. Dan dalam sensasi zikir nafas tadi, saya merasakan di riungan ini ya, seperti ada yang sedang menari guru di belakang orang-orang yang sedang zikir nafas. Iya, iya. Seperti tarian apa ya, Bali kayak gitu ya. Seperti itu. Nah udah gitu Terus? saya diajak 2 orang lelaki nggak tahu siapa, Iya. badannya tinggi kekar semua dua-duanya. Saya dibawa melalui semacam tangga guru. Iya. Nah di pertengahan perjalanan naik tangga, Iya. saya ditinggal. Saya suruh melanjutkan perjalanan sendiri. Iya, oke. Itu serasa lelah banget guru naik tangga itu sendiri. Iya. Dan Iya. itu pas nyampe ke gerbang Iya. semacam candi atau kerajaan lah, semacam kerajaan, dibuka pintu itu, saya serasa terkesima. Di dalam candi itu, dalam kerajaan itu banyak raja-raja guru. Iya. Banyak raja-raja, salah satunya dia mengaku seorang Prabu Brawijaya. Oh, Prabu Brawijaya. Iya. Prabu Brawijaya ini sering hadir guru ya di Zikir Nafas. Nah Oke. di bawah Terus? kaki beliau Iya. itu saya melihat diri saya sedang tidur guru. Iya. Saya melihat diri saya sedang tidur. Iya. Di situ, dalam keadaan tidur, saya sempat kaget melihat diri saya sedang tidur. Iya. Nah, raja tersebut bilang guru, Iya. cobalah kamu masuk ke sini sambil nunjukin Iya. ke jasad kamu yang lagi tidur itu. Iya. Iya, terus? Nah, saya mohon izin, saya masuk. Masuk. Saya tidur. Nah, Ya. ketika saya tidur, itu perasaan badan itu kayak dingin lah. Oh iya, Dingin, ya, sejuk gitu ya. Sampai-sampai saya itu merasakan detak jantung hilang guru. Iya. Merasakan detak jantung saya juga ikut hilang, Iya. pindah ke jempol guru, Ke ibu jari. ke ibu jari. Di tengah. Yang biasa ini tuh, Pak Yos, paham nggak kelahiran kedua tuh? Sering dengar apa saya? Kelahiran kedua gitu ya. Kelahiran kedua ini sedang diurai. Oke, lanjut. Nah, dalam zikir nafas saya juga sempat mau keluar Iya. karena sensasi ini baru saya rasakan malam ini guru. Iya, iya, iya. Karena Yang lebih dalam lagi. lebih dalam karena Oke. detak jantung serasa tidak ada. Pindah ke ibu jari. Sempat merasakan panas dingin yang luar biasa guru. Iya. Mungkin karena takut saya mati ya. Ya manusiawi lah, masih takut guru, masih betah ning dunya. Barangnya mah. Ya. Iya, terus? Sampai detak jantung hilang, pindah ke ibu jari, dek merasakan seperti itu ya sampai akhir dari meditasi dari zikir nafas guru. Tadi kamu naik tangga dibimbing 2 orang. Naik tangga terasa lelah sekali, ya kan? Pertama waktu dibimbing enggak guru? Iya, ketika naik tangga aja udah. Nah iya. Nah, ketika naik tangga merasa lelah tuh, Su, sebenarnya ya kan kita zikir nafas lagi, zikir nafas lagi, zikir nafas lagi, gitu Iya. kan? Kadang-kadang ada gitu tuh. Ya udah kamu lanjut aja, gitu sebenarnya mah. Siap, guru, iya. Lanjut aja gitu. Karena apa? Nanti ya setelah kamu terus istiqomah zikir nafas, kamu akan bertemu dengan diri sejati kamu.
ketika diri sejati kamu sudah bertemu, dan nanti ketika diri sejati yang aktif dalam diri, ya tadi tuh simbolnya sejuk, tenang, nyaman, gitu, Pak Cahyo. Nah udah gitu, kenapa ngalirnya ke sini gitu? Ngalirnya ke sini gitu. Ya kalau orang umpamanya begini, kalau dua, keren lagi. Nah maksudnya Kalau satu top, orang top ya. Iya. Masuk. iya, gini aja keren ya. Gini kan keren. Kalau jempol dua ya udah habis semua. Artinya kamu akan menjadi orang yang terhormat, dihormati oleh banyak orang dengan dirinya tanpa merasa terhormat, tapi orangnya yang menghormati. Karena apa? Perilakunya itu gitu. Ketika diri sejati sudah masuk, kita sejuk ya. Nah, hati yang sejuk ini akan mampu membangkitkan hati-hati yang gersang. Lu tadi ngambekkan, yang tadinya pemarah ya, akan menjadi sejuk ketika ngomong ke kamu dari kalimat-kalimat yang menyejukkan, membuat tenang. Kalimat-kalimatnya pengetahuan baru yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Cuman di situ untuk menemukan diri sejati kamu, artinya terus jangan pernah lelah. Ya, di tangga itu untuk apa? Bertemu dengan guru sejati kamu. Setelah kamu merasa sejuk, tenang, nyaman, baru kamu akan menjadi orang besar. Orang besar tuh orang yang banyak bermanfaat. Gitu. Level kesolehan siapapun ya, ukurannya kadar manfaatnya. Semakin luas semakin luas semakin tinggi levelnya. Semakin luas kemanfaatannya semakin levelnya semakin tinggi gitu. Ujung-ujungnya nanti kemanfaatan. Semakin banyak kita memberikan kemanfaatan di luar ya, klik, ketika masuk ke ruang alam bawah sadar itu akan semakin tinggi naiknya. Rahasia-rahasia ya, gudang-gudang rahasia Tuhan itu akan dibuka, dipersilahkan. Welcome. Silahkan masuk. Begitu. Semakin banyak manfaat, semakin tinggi kita diajak jalannya gitu. Untuk yang terakhir, untuk Kang Wardi. Kang Wardi silahkan diurai ya dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi udah selesai zikir napas, Iya. Guru. Nah, waktu zikir napas itu Ya. masuk ke alam bawah sadar sampai hening. Betul. Terus saya tuh melihat di kita ini, di majelis ini, Sekeliling yang dikir iya, nafas. itu ada orang menari, Guru. Oh, ada orang menari. Ya, dan itu kelihatannya sih sosok putri kalau dari pakaiannya. Iya. Sosok putri kayak Seorang putri ratu raja. kerajaan Iya. gitu. Terus? Nah, terus tuh nggak lama tuh Gus Jaki masuk ikut nari juga. Disambut ternyata Gus Jaki, Guru, iya. karena ratu tersebut Idola di karena Oke, ratu tersebut lanjut. tuh nyambut Gus Jaki untuk ikut nari. Iya. Terus nggak setelah itu kita ikut juga, tapi nggak posisi nari, hanya tangan kita itu nyatu, Gerak. Guru, dalam Oh, nyatu. lingkaran, dan di bawahnya itu cahaya. Di bawahnya cahaya. Di bawah cahaya. Jadi kita ini semua menyatu dalam Menyatu cahaya dalam cahaya, Tuhan. iya. Oke. Setelah Terus? itu, setelah kita selesai menyatukan tangan itu, Iya. kembali ada lagi yang menari kalau dilihat dari pakaian itu seperti orang Pasundan, Iya, kerajaan Sunda zaman ya. dulu. Iya, Iya. Pertama itu menari selesai, berikutnya menari dari suku pedalaman Kalimantan. Menari Kalau lagi. dari baju khasnya Iya, gitu. iya, iya. Nah, berikutnya terakhir tuh dari
Papua, guru. Menari juga, ikut menari juga itu. Berarti Papua sering muncul ya, berarti spiritualnya bagus guru ya. Papua tuh. Terus Setelah itu akhirnya setelah selesai mereka pada menari itu, beliau-beliau menari itu, akhirnya saya dibawa ke Pertapa Sepuh, guru. Iya. Di situ ada Pertapa Sepuh. Dan sama Pertapa Sepuh itu saya diangkat gitu, Naik. Bawa diterbangkan naik lagi. gitu, Oke, guru. iya. Dibawa Sampai naik sama ketemu petapa. satu alam, dan saya nggak tahu alam itu begitu indah, takjub Oke. saya melihatnya. Di situ ada seperti pewayangan manusia, kulitnya hitam, hanya gantengnya luar biasa. Iya. Dan kalau saya identikan sih itu seperti Gatot Kaca, guru. Oh iya. Iya, di situ. Dan beliau mengatakan bahwa orang yang mampu datang ke sini tuh orang yang punya budi pekerti luhur. Bukan gue tuh. Orang yang mampu datang ke sini adalah orang yang punya budi pekerti luhur. Iya. Ini keren banget kalimatnya keren banget, tapi yang jelas bukan gua. Yang datangnya harus berbudi pekerti luhur, apalagi yang punya majelisnya ya. Kas. Oke, lanjut. Dan di alam tersebut tuh ada raja dari Pasundan, ada ratu juga di situ, ada Gajah Mada juga, beliau Ada di Mahapati situ. Gajah Mada. Terus ada Buddha juga, Buddha culai gitu. Iya, Buddha Karena culai. identiknya tuh telinganya agak memanjang gitu. Iya, oke. Ada di situ. Terus setelah itu saya dinaikkan sama kalau dibilang barong gitu, Oh, guru. kayak barongsai. Bukan barong Bali gitu. Iya, barong Bali. Oke, terus? Nah, barong itu terbang mutarin alam itu. Habis itu ganti saya naiknya sama gajah. Widih. Diterbangin juga di alam itu, terus mutar ngeliat sekeliling gitu, guru. Tapi melingkar terbangnya. Iya. Melingkar. Dan melingkarnya itu dari kanan ke kiri, Dari rata kanan ke semua, kiri, rata, oke. ya. Terus terakhir sama sosok naga yang menerbangkan saya Iya, itu, yang saya terakhir. ikut terbang itu. Nah, setelah itu saya diturunkan ke majelis. Turun ke majelis. Berarti majelis ini tempat jalan-jalan, berarti tempat wisata spiritual berarti. Naik dari sini, diterbangkan, turun lagi ke sini, ya, Wandut ya. Di setiap informasi dzikir nafas kan seperti itu ya. Bandara, guru. Bandara ya, oke. Terus, Kang? Di majelis itu posisi saya tuh seperti zikir napas, Masih zikir tapi nafas. saya melihat sosok ada orang tua sepuh dengan pakaian yang sangat sederhana dan pakai ikat kepala juga sederhana, guru, bawa tongkat. Dia datang dari pintu majelis, masuk tapi di pojokan situ. Akhirnya saya tegur, saya tanya, saya pakai salam sampurasun, dia jawab Rampes. Dan saya tahu sosok beliau itu karena pernah ketemu sebelumnya, guru. Dan di dzikir nafas yang sebelumnya zikir pernah nafas ketemu. yang sebelumnya itu beliau itu yang Manguntapa, guru. Oh, barusan kita bahas kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Terus? Dan beliau ada kalimat yang diucapkan, kata beliau, satu kebaikan yang kamu buat untuk semesta, semesta akan memberikan lebih banyak kebaikan untuk kamu yang tak terduga. Guru, itu Masya Allah Itu, guru. informasinya. Dan setelah itu beliau itu kayak menyalurkan energi ke saya. Satu guru. langkah kamu menuju Tuhan, maka 100 langkah Tuhan akan mendekati Kamu. Oke. Terus? Dan beliau tuh memberikan energi ke saya, itu mentransferkan energi. Jadi posisi zikir napas saya itu bergejolak, guru. Di dalamnya. Enggak, secara fisik. Oh iya. Secara jasa dia itu memang berasa bergetar gitu, guru. Bergetar sampai saya pun mengeluarkan air mata di situ, guru.
Nah, setelah selesai, akhirnya beliau mengantarkan saya ke satu danau. Iya. Dan saya dinaikkan ke angsa. Di Hmm. angsa itu saya di danau tuh jalan-jalan, Iya. ketemu Gus Jaki, Guru. Wah, artis langit. Masa Allah. Di mana-mana Gus Jaki. Gus Jaki tuh duduk di atas teratai dengan santainya, kakinya tuh satunya ini agak-agak nempel ke air gitu loh, Guru. Iya. Lagi duduk santai di teratai. Kemarin ya, kita diajak ke sana duduk zikir nafas di teratai itu. Gus Jaki duduk di situ, dan yang hadir zikir nafas itu duduk di situ semua. Jadi nyambung dengan yang tadi gitu. Iya. Cuman begitu dengan angkuhnya. Dengan santainya. Oh, dengan gitu. santainya, kirain dengan angkuhnya. Oke. Setelah itu Terus? saya ngeliat Gus Jaki lagi duduk santai gitu, tiba-tiba ada teratai yang muncul dari air ini, Guru. Muncul. Ya, akan muncul teratai-teratai baru. Artinya hati-hati yang indah itu nanti akan menghampiri Iya. gitu. Oke, terus? Dan teratai itu seperti mau nelan saya itu, Guru. Oh, teratainya. Iya, nelan saya. Kalau ditelan sama teratai ya boleh aja. Karena apa? Teratai itu perilaku keindahan hati. Iya, Penuh setelah cinta kasih, ketulusan gitu. nelan saya, Iya. dia angkat lagi dan mekar. Akhirnya saya di atasnya itu. situ, Guru. Ya, artinya hati yang berbunga-bunga, hati yang senang gitu. Kalau di itu sama itu mah ya nggak apa-apa. Artinya apa? Kamu nanti akan mampu membuat surga. Ya, surga tuh taman-taman indah di dalam hati kamu. Ya, keindahan tuh tadi dengan laku kamu. Gitu. Nah, Terus? setelah itu, setelah saya duduk di teratai itu, secara spontanitas mata saya itu disuruh ngebuka gitu loh, Guru. Dan nggak lama ngebuka, sekian detik tiba-tiba bunyi itu alarm. Oh, selesai waktunya gitu. Waktunya. Iya. Iya, jadi pas. Nah, yaitu ya bukan kadang-kadang ya. Kalau memang umpamanya jatah ke sana, jatah kuotanya selesai ya selesai gitu. Tapi kalau ini umpamanya kalau masuk ke satu episode cerita ini sampai selesai gitu. Kan terkadang tadi kayak ada Ibu Rokami lagi enak-enak, oh ada ini kupu-kupu. Ya berarti artinya sampai situ gitu. Tapi ada di titik tertentu sampai selesai, dan ini diantaranya yang sampai selesai gitu. Ya udah gitu aja, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ya banyak di antara teman-teman kita ya sebenarnya yang hadir di sini juga Pak Cahyo ya, masing-masing ini punya cerita sebenarnya. Cuman kan kalau manusia kan nggak sama semua ya, ada yang berani ngomong atau yang tidak, dan udah nggak jadi masalah gitu aja. Ya artinya mereka dengan ceritanya masing-masing masuk ke alur itu. Dan nanti juga kalau yang zikir nafas siapa saja semakin masuk ke wilayah yang tinggi itu akan semakin tenang, semakin damai, semakin sejuk gitu. Dan saya yakin yang hadir di sini nih ya semuanya dikasih oleh Allah gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya, semoga saja banyak manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.